menginjak posisi terakhir di angka 74,5 kg. Bener-bener nguras isi perut kita, ibaratnya nguras isi tubuh kita. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Ripka. Dan di video kali ini aku akan share nih bagaimana mengembalikan tubuh aku dari yang tadinya lebar banget dan sekarang udah kembali nih seperti semula. So, nggak pakai lama, daripada penasaran, please keep on watching guys. Jadi waktu awal aku hamil itu berat badan aku 51,5 kg. Nah, waktu itu aku udah suka banget dengan berat seperti itu. Kenapa? Karena tulang pipi aku ini kan agak besar ya. Jadi kalau aku lebih kurus lagi dari 50 kilo, itu tuh jadi kayak ceklok banget gitu loh, jadi kopong. Dan aku jadi kayak orang penyakitan gitu, kayak orang gak pernah makan, jadi kayak kurus banget, kurus kering. Akhirnya aku udah suka banget dengan berat badan ideal aku di 50-an gitu. Nah, tapi guys, namanya udah menikah nih, yang pasti kita dikasih karunia sama Tuhan untuk hamil. Kita seneng banget dong aku, ya kan? Apalagi aku pernah cerita di video sebelumnya aku pernah keguguran. Nah, itu benar-benar membuat aku patah hati banget. Dan akhirnya waktu aku hamil, aku benar-benar menjaga banget nih kandungan aku. Jadi aku udah gak peduli yang namanya untuk menjaga berat badan aku untuk tetap ideal. Aku gak peduli aku harus cantik atau apapun, karena yang penting menurut aku saat itu adalah baby di dalam perut aku sehat. Nah, akhirnya karena aku punya prinsip demikian, aku memakan semua makanan. Aku nggak ada pantangan ini, itu, segala macem. Aku bener-bener makan apapun, aku nggak ngebatasin juga. Karena yang penting aku berpikir selama aku lapar, ya aku makan gitu kan. Karena laparnya waktu lagi hamil tuh rasanya beda banget guys. Biasanya kita lapar aja. Nah, ini kalau udah ada baby itu tuh yang tingkatnya dari lapar aja tuh jadi bisa lapar banget gitu, 2 kali lipatnya. Nah, akhirnya aku makan semua yang aku makan gitu, yang penting aku happy dan baby dalam perut aku juga kenyang. Nah, jadinya aku menginjak posisi terakhir di angka 74,5 kg. Aku juga gak nyangka banget kalau bisa naiknya sebesar itu angkanya, karena itu benar-benar membuat aku kayak wow, I'm so big gitu. Bener-bener itu gede banget gitu kan. Nah, cuman setelah aku hitung-hitung ternyata aku total naik 23 kg. Wajar sih, sampai aku hamil di 40 minggu Harvey nggak mau lahir-lahir juga saat itu aku udah 74,5 kilo. Kalau Harvey saat itu belum lahir, bisa mundur-mundur lagi, mungkin aku udah bisa menginjak naik di 25 kg. Karena jujur aja, bayinya itu kan otomatis semakin besar dalam perut, jadi ya makin lapar terus dong gitu kan. Nah, setelah itu aku sempat berpikir kayaknya setelah lahiran nggak akan balik kayak semula lagi, karena ini naiknya udah bener-bener overdosis banget ya kan. Nah, jadinya waktu aku lahir itu, Harvey keluar dari perut aku itu dari 74,5 aku cuman di 71,5. Berarti aku cuma turun 3 kg. Sesuai berat Harvey 3 kg. Dan ya udah, Harvey-nya udah keluar, jadi cuma turun 3 kg guys. Kalian bayangin. Nah, aku waktu itu berarti tinggal 71 ya kan, 71-an lah gitu. Nah, di situ aku sempet kayak bingung juga nih, wah ini sih fix gue nggak bakal balik lagi kayak semula sih gitu kan, karena ini bayinya udah keluar aja masih segede gini gitu. Nah, cuman akhirnya di awal aku sempet ASI guys. Nah, ASInya itu aku kasih ASI selama 3 minggu. Kenapa cuma kasih ASI selama 3 minggu? Karena Harvey itu nenennya itu kuat banget, nyusunya kuat banget sebenarnya. Cuman karena kan kalau nenen itu ASInya
mungkin karena aku masih 3 mingguan, nggak terlalu deres juga, jadi dia nggak sabar, dan otomatis dia lama-lama jadi males nenen gitu, langsung direct breastfeeding sama aku tuh males, dia nggak mau. Akhirnya aku cuman bisanya pompa, dan pompa. Akhirnya karena dia nggak mau langsung di BF sama aku, akhirnya karena cuma dipompa lama-lama jadi seret juga asinya, dan karena udah seret asinya akhirnya aku memilih untuk sufor aja deh daripada Harvey-nya kelaparan dan kurang nutrisinya. Tapi guys, jujur aja, kalian jangan berpikir, oh ya jelas dong karena sufor lu udah bisa diet gitu kan. Jujur aja guys, aku turun banyak semenjak memberikan ASI. Jadi dalam waktu 3 minggu dari 71 kilo, itu dalam waktu 3 minggu aku sudah mencapai 60 kilo gitu. Itu udah turun 11 kilo, keren banget kan dalam 3 minggu. Jadi buat mami-mami yang para berjuang mau kasih ASI, itu tuh bagus banget karena kalian sebenarnya nggak perlu diet pun itu juga udah nurunin berat badan. Nah, tapi berat badanku pun sekarang stuck di angka 58 kilo. Aku masih 7,5 kilo lagi. Nah, ini dia mami-mami, aku mau share nih apa yang bisa membuat perut kita balik ke semula. Memang nggak totally balik ke semula, tapi kalian bisa lihat video yang saat ini ya. Ini aku akan tampilin video aku waktu pakai baju ini dan saat ini juga. Posisi dan bagaimana tubuh aku. Jadi sekarang. Ini adalah body aku, badan aku setelah postpartum 2 bulan after melahirkan. Ini tampak samping. Aku emang belum kurus banget, belum balik ke 51,5 kilo. Aku masih di 58 kilo dan begini. Ini aku udah masih agak sedikit kembung ya. Tuh. Lihat ya. Lengan aku. Nah, itu dia gambaran tubuh aku yang sekarang. Pasti udah beda ya waktu sama lagi gadis dulu ya kan. Kalau dulu perutnya bisa kurus banget dan sekarang tuh udah ada bloatednya, ada kembungannya gitu. Nah, jadi waktu aku setelah melahirkan, aku itu kan melahirkan secara sesar. Nah, waktu melahirkan secara sesar, dokter aku nyaranin nih untuk aku tetap pakai korset. It's okay, kalian bisa cari di e-commerce manapun. Aku waktu itu cari di Shopee. Nah, aku pakai korset yang pertama kali adalah merek Tally. Tulisannya TALLY. Nah, oke, ini dia korsetnya. Nanti aku akan taruh link di description box. Kalian bisa beli di link yang aku taruh di description box. Jadi modelnya dia kayak gini guys. Tuh, ini perekatnya 3 gini. Ini enak banget, gak nyakitin perut. Justru aku malah merasa perut aku sakit kalau nggak pakai korset. Karena kan mungkin perut kita dari besar banget, terus tiba-tiba udah nggak ada bayinya, jadi kan perut kita kayak glember jatuh gitu. Sedangkan posisi jahitan tuh ada di bawah kan. Nah jadi kayak sakit kalau aku nggak pakai korset. Akhirnya aku tetap pakai korset. Nah ini korset tuh aman banget karena udah dijelasin korset ini aman untuk yang melahirkan secara sesar juga. Harganya murah guys, cuma Rp80.000. Nah jadi aku pakai ini, dia ada 3 gitu, kalian bisa sesuaikan nantinya untuk di perut gitu ya. Ini aku waktu tuh di 71 kiloan ini muat gitu, jadi kalian tenang aja. Terus selanjutnya nih, apalagi yang membuat aku semakin kurus itu karena aku juga tetap pakai korset, rajin pakai korset terus. Jadi waktu udah makin kurus, makin kecil, justru korset yang ini malah kegedean di aku gitu. Maksudnya malah kayak cepet longgarnya, aku harus kayak pasang lagi gitu biar dia ngereket kenceng. Nah akhirnya aku beli lagi yang waktu itu aku udah jelasin di video Shopee haul untuk perlengkapan baby. Aku ada beli korset dari Mama Choice yang kayak gini guys. Nih tuh, ini
ini enak banget juga korsetnya, dia bisa adjustable dan ini tuh kayak karet lentur gitu. Jadi aku pakai ini karena dia lebih ngikat kencang waktu posisi perut aku udah agak kurusan. Ini aku beli yang merek Mama Choice, di Shopee juga ada. Aku akan taruh linknya di description box. Nah, waktu itu harganya kalau nggak salah 169.000. Tapi kalau kalian mungkin ada kode-kode promo atau apa, kayaknya Mama Choice itu suka ada yang promo gitu, jadi mungkin bisa dapat lebih murah dari itu. Nah, yang bikin aku turun banyak kan adalah waktu mengasihi. Jadi waktu aku mengasihi itu aku juga nggak batas-batasin makanan apa aja, yang penting aku makan dan yang bergizi gitu. Nah, jadi saran aku adalah kalian kalau bisa waktu makan makanan yang bergizi, jangan banyak makan makanan manis gitu kan, karena kalau banyak makan makanan manis juga nggak baik juga untuk baby. Terus juga lebih baik kayak makan yang berkuah-berkuah, makan yang sayur-sayur, karena itu juga bikin lebih cepet pencernaan kalian tuh juga lebih cepet ngebuangnya. Jadi ngebuang lewat buang air besar juga iya, dan juga diberikan juga kan ASI kita untuk si baby, jadi benar-benar nguras isi perut kita, ibaratnya nguras isi tubuh kita. Makanya aku bilang aku lebih cepat kurus waktu memberikan ASI untuk Harvey. Kalau kalian bilang aku ada olahraga atau apapun, jujur aja aku nggak ada olahraga sama sekali. Aku itu tipe orang yang parnoan banget, karena aku takut kan, jahitan kan gede banget jahitan sesar tuh, sedangkan aku olahraga takutnya dalamnya belum kering atau apa. Jadi aku sampai saat ini 2 bulan setelah melahirkan pun aku juga belum olahraga sama sekali gitu. Cuman memang aku mengurus Harvey ya sendiri gitu, jadi ya itu cukup menguras tenaga juga sih gitu kan, dan begadang untuk nyusuin Harvey gitu. Walaupun Harvey saat ini udah nggak begadang, bangun hanya untuk nyusu doang, tapi ya namanya bangun malam-malam itu kan juga bikin gimana gitu ya guys. Nah itu aja guys tips and trick dari aku. Jadi kalian kalau bisa nih sebelum melahirkan sediain dulu korset, jadi waktu after melahirkan langsung bisa pakai korsetnya gitu. Dan kalau kalian lagi sesar juga cobalah cari di e-commerce yang memang cocok untuk lahiran sesar. Kayak tadi yang tali itu juga cocok banget untuk lahiran sesar, karena benar-benar gak sakit sama sekali waktu di jahitan gitu. Oke deh guys, kalau gitu terima kasih telah nonton video aku kali ini. Semoga untuk para mami-mami juga yang lagi berjuang untuk kembali ke badan kita yang semula, semangat, kalian pasti bisa. Oke, pokoknya jangan insecure, pede aja, karena tubuh kita ini juga udah ngelahirin seorang malaikat kecil gitu kan. Ya udah, kalau gitu makasih telah nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Bye bye, see you on my next video.